Kalau kita mendengar kata sahabat, hal pertama yang terlintas adalah sosok orang-orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, tahukah kalian siapakah sahabat dari kegagalan? Ya, dia adalah kesuksesan. Bagaimana bisa? Karena bila kalian tidak siap dengan sebuah kegagalan, maka jangan pernah bermimpi untuk meraih kesuksesan. Dengan kata lain, di mana kita merasa gagal, maka sudah pasti kita bisa menjadi sukses. Kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kalimat itu sering muncul ketika kita sedang berusaha menumbuhkan semangat dari dalam diri kita untuk terus bangkit dan berjuang dari sebuah kegagalan dan meraih kesuksesan. Oleh karena itu, kita pun harus yakin bahwa kesuksesan yang tertunda merupakan suatu hal yang nantinya pasti akan terwujud. Meyakinkan diri sendiri itulah yang sebenarnya cukup sulit untuk kita lakukan. Terlebih jika kalian adalah salah satu orang yang mudah putus asa. Karena apabila diri sendiri mampu mengendalikan perasaan putus asa dan tidak berlarut-larut dalam kegagalan, maka Anda pasti akan mampu meraih kesuksesan untuk kapanpun Anda menginginkannya. Dalam sebuah ketidakberhasilan, tidak bisa kita sama artikan dengan kegagalan, karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak berhasil, kita hanya belum bisa mencapainya. Jangan biarkan pikiran negatif Anda mempengaruhi Anda untuk menyerah. Justru malah sebaliknya, kita harus kembali membangkitkan semangat kita dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Yakinkan diri kita bahwa ketidakberhasilan kita saat ini tidak ada pengaruhnya bagi kesuksesan kita yang akan datang. Kecuali apabila kita masih memiliki pikiran negatif tadi dan kehilangan semangat untuk mencapai kesuksesan. Sungguh sangat disayangkan apabila kalian masih memiliki pikiran tersebut. Kesuksesan tidak akan dapat diraih tanpa melalui sebuah proses yang tentunya memakan waktu. Biasanya waktu yang diperlukan pun tidak sebentar. Untuk itu, ketika sudah sebuah kegagalan itu menghampiri Anda, jangan mudah putus asa. Tetaplah berpikir positif dan yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Karena bagaimanapun juga waktu dan proses adalah bagian terpenting bagi kita untuk meraih kesuksesan. Melalui proses dan waktu, kita juga akan belajar tentang sabar, ikhlas, semangat, dan berpikir positif. Proses inilah yang nantinya akan terbayar dengan kesuksesan yang tak ternilai harganya. Istilahnya, bayaran dari sikap positif Anda akan menghasilkan sesuatu yang tidak akan ternilai harganya. Dan Anda akan menikmati kesuksesan Anda itu dengan perasaan bangga tersendiri. Kegagalan bukan berarti tidak mampu. Kegagalan merupakan salah satu cara Tuhan agar kita terus berusaha memperbaiki diri. Karena dengan kita terus memperbaiki diri dan meningkatkan semangat untuk sebuah kesuksesan, maka pencapaianlah yang menjadi dampak dari kegagalan kita. Melalui proses perbaikan diri merupakan satu hal yang paling penting dalam kegagalan. Karena dengan melalui proses tersebut, perbaikan diri akan mengajarkan kita untuk berjuang. Perlu dipahami, sebuah proses memperbaiki dan terus bersabar akan membantu kita meraih kesuksesan dan meninggalkan kegagalan. Ketika kegagalan menghampiri kita terus-menerus, namun kita mampu bersikap positif dalam menyikapinya, kita tidak akan mudah menjustifikasi sebuah kegagalan dengan satu pikiran saja. Sebaliknya, kita akan melihat dari berbagai sisi dan berusaha memperbaikinya. Dengan begitu, kita tidak akan terburu-buru mengambil keputusan dan menutup setiap kemungkinan yang terjadi. Sulit memang untuk berpikir positif atau bersikap positif ketika kita mengalami kegagalan. Namun, akan lebih sulit lagi ketika Anda hanya berdiam dan berusaha menghindarinya. Karena hal itu akan terus menghantui kehidupan Anda dan membuat Anda menyesalinya. Kalau kita sering membaca tentang cerita kesuksesan berbagai tokoh dunia seperti Bill Gates, J.K. Rowling, Albert Einstein, dan masih banyak lagi,
Kita tentu tahu bahwa mereka meraih kesuksesan diawali dengan banyak kegagalan. Akan tetapi, kegagalan demi kegagalan yang mereka alami tidak membuat mereka putus asa dan menyerah. Justru sebaliknya, mereka terus mencari cara dan berusaha memperbaiki kesalahan penyebab kegagalan mereka. Kesuksesan mereka tidak diperoleh dengan instan dan mudah, butuh perjuangan dan semangat yang tinggi untuk bisa menjadi mereka yang sekarang. Kita ambil kisah dari seorang Walt Disney. Siapa yang mengira pria asal Amerika Serikat pendiri Walt Disney Company itu dulunya hanya seorang jurnalis yang selalu mendapat kritikan pahit mengenai hasil karyanya. Karyanya dibilang tidak imajinatif lah, tidak kreatif lah, sehingga membuat dia dikeluarkan dari perusahaannya dahulu. Walt Disney menerima berbagai macam penolakan dari banyak perusahaan yang dia datangi. Tak hanya itu, penolakan juga ia terima dari dinas ketentaraan. Ia pun terpaksa harus tidur di pinggir jalan hanya beralasan koran. Sungguh malang nasibnya dulu. Saat kondisi keuangannya makin menipis, Walt mengasah keterampilannya menggambar dan mencoba memasukkannya ke sebuah perusahaan kecil di sebuah kota. Tidak disangka-sangka, perusahaan kecil tersebut sangat antusias terhadap hasil gambar Walt Disney. Hasil gambarnya bahkan dihargai tinggi melebihi ekspektasi Walt sendiri. Sungguh kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi Walt Disney kala itu. Kemudian perusahaan itu memfilmkan cerita dari gambar kartun Walt Disney. Sungguh di luar prediksi, kesuksesan film kartun yang diproduksi sangat menakjubkan. Banyak sekali yang menyukai film kartun tersebut. Antusias terhadap film tersebut sangat luar biasa. Mulailah dari kesuksesan tersebut, akhirnya Walt membangun sebuah perusahaan perfilman kartun. Hingga saat sampai ini, company yang didirikan oleh Walt Disney itu merupakan sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap kemajuan perfilman kartun di dunia. Tidak menutup kemungkinan seorang yang awalnya hidup serba kekurangan pun bisa menjadi seseorang yang sukses. Karena perlu kita renungkan, kesuksesan merupakan hasil dari sebuah kegagalan dalam hidup. Maka dari itu, jangan buat hidup Anda menjadi sia-sia karena terlalu banyak membuang waktu Anda untuk menunggu dan berdiam diri saja. Hidup seperti roda, terus berjalan, dan ada saatnya dia berada di atas, dan ada saatnya berada di bawah. Hasilnya pun tidak akan mengkhianati, karena akan menemukan tujuan yang kita inginkan. Ketika gagal menjadikan diri Anda putus asa, kecewa, dan menyerah, hal itu hanya akan membuat hidup Anda semakin terpuruk dan tidak ada kemajuan. Hanya akan menimbulkan berbagai pikiran-pikiran negatif yang akan membuat hidup Anda juga semakin kacau. Dan sebelum itu terjadi, maka segeralah kumpulkan semangat Anda kembali untuk memperbaiki keadaan. Jadilah kegagalan itu sebagai sahabat Anda untuk mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi. Hidup kita sebenarnya hanya selalu ada dua pilihan saja. Misalnya hitam dan putih, cewek atau cowok, maju atau mundur, gagal atau sukses. Simpan pikiran-pikiran negatif kita supaya terhindar dari hal negatif. Karena bagaimanapun kita hidup juga hanya menginginkan sebuah keberhasilan yang nantinya membuat kehidupan kita bahagia dan sukses. Untuk itu, sebuah kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa kita awali dari pikiran-pikiran positif kita. Karena ketika kita berpikir positif dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita juga akan menjadi fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Sebuah kesuksesan akan menjadi sebuah cerita perjalanan hidup yang menarik karena sebuah kegagalan. Maka jangan sampai kegagalan itu menjadikan kita pribadi yang tertinggal, karena kita tidak segera bangkit dan memperbaiki kegagalan tersebut. Bagaimanapun kita harus menjadikan kegagalan itu sebagai suatu hal yang berharga dalam hidup supaya mental dan hati kita kuat
dalam menjalani rintangan-rintangan masalah yang akan datang di kemudian hari. Meskipun cara kita dalam memperbaiki kegagalan berbeda dengan banyak orang, tapi tidak selamanya kita akan menjadi salah dan gagal dalam usaha kita tersebut. Seperti cerita berikut, dalam sebuah kehidupan menjadi seseorang yang berbeda itu tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia hanya mengikuti prinsip tidak ingin ketinggalan dari yang lain. Maka mereka cenderung untuk meniru orang lain, sehingga mengakibatkan sebuah perkumpulan yang sama dalam suatu hal tertentu. Sedangkan kita melalui suatu hal yang berbeda dari yang lain tersebut, kita hanya menjadi sebuah tontonan banyak orang yang merasa kita aneh. Meskipun sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama, menjadi seseorang yang sukses, kemudian dari banyaknya perkumpulan dan sedikitnya orang aneh akan terbentuk sebuah piramida yang tergambar selalu di bagian bawah, dan puncak dari sebuah piramida adalah sedikit dari orang yang melihatnya aneh tersebut. Dari situlah ubah cara berpikir Anda menjadi seseorang yang berbeda itu tidak selamanya salah, karena tergantung bagaimana kita menjadi seseorang yang berbeda, dan kemudian kita bisa membuktikan kesuksesan yang berbeda dari banyak orang. Karena bagaimanapun yang bisa menjamin kesuksesan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Biarkan orang lain pada awalnya melihat kita menjadi aneh dan berbeda. Toh juga nantinya kita menjadi seseorang yang berbeda dalam sebuah kesuksesan yang tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang hanya bisa mengikuti orang lain. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang kuat mental dan berkomitmen pada diri sendiri untuk menjadi seseorang yang sukses karena perbedaan yang kita pilih. Sukses adalah kepastian. Masalahnya adalah terletak berapa lama kita akan menjadi sukses. Ketika kita tidak terus berusaha mempertahankan sendiri kesuksesan itu, maka kita pun akan menjadi seseorang yang gagal. Untuk itu, tugas kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi kita harus action. Banyak orang yang ingin sukses tapi tidak mau action. Banyak orang yang ingin sukses tetapi dia hanya menunggu. Banyak orang yang sukses, dia hanya berangan-angan saja. Ketika kita hanya seperti itu, maka kita tidak akan sukses. Karena sukses bisa kita raih dengan action. Ketika action itu gagal dan Anda menyerah, itulah definisi dari kegagalan itu sendiri. Akan tetapi, ketika action Anda gagal dan Anda terus berusaha, maka itulah kesuksesan sebenarnya yang terjadi dalam hidup Anda. Tinggal bagaimana Anda mempertahankan posisi tersebut untuk terus berusaha action. Ketika Anda mampu mengendalikan emosi Anda untuk tidak mengikuti orang, maka Anda akan menjadi pribadi yang berbeda, dan akan menjadi sebuah kemungkinan besar untuk Anda menjadi seseorang yang sukses. Yang kita butuhkan adalah untuk terus bergerak dan terus menggali sebuah wawasan dan menentukan untuk terus maju ya. Tidak akan menjadi sebuah yang sia-sia ketika memang Anda terus berusaha untuk selalu action. Memperlihatkan hasil kerja Anda, kerja cerdas Anda dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Kemudian permasalahan action sebelum Anda dimakan oleh waktu. Karena semua orang juga akan menjadi tua dan semua orang memiliki batas waktunya masing-masing, dan kita sebagai manusia tidak ada yang pernah tahu sampai kapan. Untuk itu, jangan biarkan waktu kita dalam hidup sia-siakan hanya dengan diam dan menunggu. Jangan pernah takut dengan risiko apapun. Untuk menjadi sukses, ambillah sebuah risiko. Karena untuk mencapai kesuksesan tersebut, akan selalu ada satu atau banyak hal yang harus Anda lakukan.
Hal itulah yang kemudian risikonya yang harus berhasil Anda hadapi. Besar atau kecil tergantung hal apa yang Anda lakukan. Semakin besar risiko yang Anda ambil, maka peluang kesuksesan yang Anda dapat nantinya juga akan berpeluang besar juga. Begitu juga ketika Anda hanya setengah-setengah dari pilihan Anda mengambil risiko, maka setengah-setengah juga Anda dalam mendapatkan kesuksesan. Akan tetapi, ketika Anda menunggu sebuah kesuksesan, maka Anda juga akan semakin kesulitan untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Karena segala sesuatu juga membutuhkan sebuah proses, maka nikmatilah proses itu sendiri. Terkadang, sukses juga perlu kita kejar dan tidak perlu ditunggu. Meskipun tidak harus dengan cara cepat, maupun jangan terlalu lambat juga. Yang terpenting adalah terus bergerak. Persiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi segala bentuk risiko yang akan terjadi. Ciptakan mood dalam keseharian untuk menjadi selalu dalam keadaan yang baik dan tidak ada beban dalam hidup. Apabila beban itu terlalu dirasa, maka akan menghambat segala aktivitas dalam kehidupan Anda, yang kemudian juga akan menghambat Anda untuk terus bergerak maju ke depan. Solusi terbaik adalah jangan mudah terpengaruh terhadap beban yang sedang bersarang pada pikiran Anda. Ubahlah beban itu menjadi sebuah motivasi untuk segera menyelesaikan beban tersebut. Dan dari hal tersebut juga akan menjadi sebuah kesuksesan Anda dalam menyelesaikan sebuah beban dalam hidup Anda. Jangan biarkan diri kita terlarut dalam beban itu sendiri dan malah menjadikan kita terpuruk, karena hal itu juga hanya akan membuat hidup kita semakin jauh dengan kesuksesan. Dalam kehidupan ini harus terangkai dengan sebuah situasi terpuruk dan bangkit, menang dan kalah, sedih dan bahagia, gagal dan sukses. Jika tidak ada salah satu dari kedua hal itu, maka hidup kita pun akan terasa hambar dan tidak akan banyak pelajaran juga yang akan kita dapat. Untuk itulah kita harus bersahabat dengan keduanya. Kita juga tidak boleh menyalahkan kegagalan dalam hidup kita atau selalu menginginkan kesuksesan dalam hidup kita. Hal itu dikarenakan kehidupan ini memang harus seimbang. Tidak akan menjadi indah apabila hidup kita jika hanya salah satu dari kedua hal itu. Akan selalu ada pelajaran dalam hidup juga dari kedua hal itu. Perlu diingat, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, gagal, kalah, sedih, kita akan mempelajari beberapa hal dari hal itu. Misalkan kita harus tetap bersemangat untuk terus mencari solusi untuk tidak terus berada pada situasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila kita sedang berada pada situasi menang, bahagia, bangkit, sukses, maka dari hal tersebut juga kita harus mencari cara bagaimana untuk mempertahankan hal tersebut. Ya, begitulah hidup. Semua butuh pergerakan atau action. Kita tidak akan mendapatkan sebuah pelajaran dalam hidup jika kita hanya diam dan tidak ada pergerakan dalam kehidupan. Berikut sebuah kisah yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita ketika sedang dalam keadaan terpuruk untuk kembali bangkit dalam mencapai sebuah kesuksesan. Ketika Willy masih berusia 7 tahun, ia mengalami cedera otak setelah sepeda yang dikendarainya menabrak sebuah pohon besar di dekat rumahnya. Akibatnya Willy terpental jatuh dengan kepala terlebih dahulu disertai dengan tertimpa sepeda yang ia naiki. Kejadian tersebut membuat tulang tengkorak Willy retak 7 bagian. Mengetahui hal tersebut, orang tua Willy langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk menolong nyawanya. Willy telah menjalani beberapa operasi di bagian otaknya. Namun, ia masih merasa sakit dan sering mengalami kejang. Ia juga harus menjalani operasi gagal ginjal, bahkan jantungnya berhenti selama 15 menit. Saat itu, Willy dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian Willy menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun tidak sepenuhnya ia sadar
dan harus dibantu dengan alat-alat media yang menempel di tubuhnya. Dokter yang memeriksa Willy mengatakan kepada orang tua Willy bahwa anaknya tidak akan bisa normal kembali. Dokter menyarankan agar organ-organ tubuh Willy disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan transplantasi organ. Orang tua Willy pun sudah pasrah menerima kenyataan pahit yang harus diterima oleh anaknya. Mereka menyetujui ide sang dokter bahwa anggota tubuh Willy akan disumbangkan untuk orang lain, serta menjadi Willy tetap hidup agar organ tubuhnya tetap dalam kondisi baik untuk disumbangkan. Orang tua Willy juga sudah menandatangani persetujuan penyumbangan organ anaknya tersebut. Namun, sebelum alat bantu dicabut, mukjizat terjadi. Keesokan harinya, dokter mengatakan uji gelombang otak yang terakhir untuk menentukan waktu kematiannya. Namun, organ vitalnya menunjukkan kemajuan yang baik sehingga para dokter membatalkan uji tersebut. Willy kini menjalani proses pemulihan secara perlahan-lahan. Bahkan ia mampu membaca dan menulis kembali. Ketika tidak sadar, Willy mengira dirinya telah berada di surga. Ia merasa sedang berada di sebuah lorong dan berjalan lurus. Hal yang menimpa Willy tersebut merupakan sebuah mukjizat. Ketika dokter mengatakan bahwa Willy tidak bisa diselamatkan lagi, Tuhan berperan dan menghidupkan Willy kembali. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Willy, bahkan ketika hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Willy kini lebih berhati-hati ketika hendak naik sepeda. Peristiwa itu membuat dirinya trauma. Semakin hari Willy semakin dewasa. 12 tahun setelah kejadian itu, Willy mengalami berbagai ujian dalam hidupnya. Setelah lulus dari SMA, Willy mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan yang besar. Jabatannya pun juga cukup baik. Willy tidak pernah bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jabatan dan yang telah Tuhan sediakan bagi Willy merupakan jalan kehancuran bagi dirinya. Ia melupakan Tuhan dan akhirnya semuanya hancur karena ulahnya sendiri. Uangnya habis untuk berfoya-foya, pekerjaannya juga tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga ia dipecat dari kantornya. Ia kemudian bekerja sebagai tukang bangunan dan tidur di pinggir jalan karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Rumah warisan orang tuanya sudah dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Mukjizat terjadi pada saat Willy ingin pergi ke tempat ibadah. Tetapi tidak ada angkutan umum yang melintas saat itu karena hari sudah malam. Ia bertekad untuk tetap pergi ke tempat ibadah karena ingin bersyukur atas kejadian yang telah ia alami. Sebelumnya ia mengalami kecelakaan kerja. Saat itu ia tersengat listrik, namun ia selamat dari kejadian tersebut. Setelah menunggu cukup lama, angkutan umum yang ia harapkan tak kunjung datang juga. Kemudian Willy mulai berjalan mensyukuri jalanan yang sepi yang malam itu sambil sesekali menoleh ke belakang berharap ada mobil yang mau ditumpangi. Hampir setengah jam ia berjalan dan tak ada tanda-tanda ada mobil yang lewat di jalanan itu. Ia berdoa dalam hati supaya niat baiknya untuk pergi ke tempat ibadah dapat terlaksana. Beberapa saat kemudian Tuhan mengabulkan doanya. Ada sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli melewati jalan itu. Dengan adanya mobil patroli polisi itu, Willy bisa sampai ke tempat ibadah. Sesampainya di tempat ibadah, Willy berdoa dan mengucap syukur. Jangan pernah menyalahkan dan mengeluh kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya atau rancangannya. Saat kita percaya pada Tuhan, maka tidak ada satupun masalah yang tidak dalam atau tidak dapat diselesaikan. Setelah kalian paham benar tentang kisah tersebut, bahwa tidak akan selamanya keterpurukan terjadi dalam kehidupan kita, dan begitu juga sebaliknya kesuksesan tidak akan selamanya kita pegang. Untuk itu,
Kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita dan tidak pernah melupakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus selalu disyukuri dalam bentuk apapun. Karena apapun itu, segala bentuk apapun itu bisa dalam sekejap dan seketika diambil kembali oleh Sang Maha Penguasa alam semesta. Dan perlu kita ingat, bentuk kesedihan, kegagalan, keterpurukan dalam hidup juga perlu kita syukuri. Begitu juga sebaliknya, kebahagiaan, kesuksesan, kebangkitan kita dari perasaan sebelumnya juga perlu kita syukuri. Di saat Anda berada di situasi sulit, selalu ingatlah, segalanya bisa dan pasti akan berubah. Anda sudah berhasil melalui kesulitan-kesulitan sebelumnya. Kesulitan seringkali adalah kesempatan belajar. Selalu ada kebaikan dan hikmah di balik segala hal. Masalah bukanlah alasan untuk menjadi tidak bahagia. Jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri. Tidak perlu terlalu memikirkan kata orang, karena mereka hanya tahu dari apa yang mereka lihat. Kesulitan bukan selalu kemunduran atau kegagalan. Seringkali kesulitan adalah batu loncatan. Ya teman-teman, cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan semua yang mendengarkan ini. Semoga kalian sukses dalam hidup Anda. Semoga kalian bahagia dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton.